Orang Indonesia itu kalau berangkat haji pecah semua bibirnya. Madinah sama Mekah itu mudah-mudahan nanti kalau dewasa sampai di sana insya Allah. Mekah Madinah itu apalagi Madinah kalau panas luar biasa, kalau dingin luar biasa. Jadi dinginnya di sana menyakitkan, panasnya di sana juga menyakitkan. Ente pas musim dingin di sana, ente tidak pernah linu, tidak pernah sakit gigi, karena panasnya jadi tulang yang diserang. Jadi tulang itu kerasa linu semua bagi orang yang tidak beradaptasi. Begitu pula pas waktu panas, ente pas waktu panas kakinya ente pecah-pecah, bibir ente pecah-pecah, karena dasarnya panas ada di Mekah. Loh, orang Mekah nggak kuat karena sudah beradaptasi. Tak kasih contoh ente, dia ambil air panas, ya cuma mendidih gitu loh. Yang normal-normal aja apa ya, ya agak mendidih lah. Ya, ente masukkan tangan ente, panas tak kira-kira? Sakit tak? Tapi jangan ditarik. Ente rasakan aja panas itu. Mungkin sekitar 1 menit hilang, nggak sampai lah. Setengah menit, hitungan detik itu panasnya hilang. Airnya tetap panas, tapi kulit kamu yang beradaptasi. Paham ini? Kalau nggak percaya coba nanti. Ya, ente ambil ember, kasih air panas, tapi jangan mendidih, masukkan. Sakit pertama, tapi jangan ditarik. Karena kalau ditarik, ente masukkan lagi, panas lagi nanti. Masukkan terus, tahan mungkin sekitar setengah menit. Nah, nanti panasnya itu hilang. Bukan airnya berubah dingin karena tangan ente, bukan airnya berubah dingin karena tangan kamu, kulit kamu yang sudah beradaptasi. Kapan ente cabut, ente masukkan lagi, atau tangan kirinya yang kamu masukkan panas, beda sama yang kanan. Itu contoh adaptasi daripada, dan itu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia ini bisa beradaptasi. Ente ke Batu, wong Bojonegoro panas luar biasa. Habis itu jalan-jalan ke Batu, dingin. Pasti menggigil hari pertama. Hari kedua atau hari ketiga, insya Allah dinginnya tidak sama seperti hari pertama. Jadi paham ini? Kenapa? Karena sudah beradaptasi. Seperti itu. Makanya orang Afrika kuat di tempat yang panas, orang Turki kuat di tempat yang dingin walaupun bersalju, karena mereka sudah mulai lahir beradaptasi di iklim seperti itu. Jadi paham ya? Air yang makruh ada 3. Yang pertama, air yang sangat panas itu hukumnya makruh, bahkan kalau bisa membuat luka, apalagi bahasa Jawa ini melincet, melepuh kan itu. Kalau bisa membuat melepuh hukumnya haram, kecuali bagi orang yang terbiasa. Anak biasa panas, Ustaz. Anak punya ilmu Gatot Kaca. Tulang besi, balung besi, tulang Gatot Kaca. Otot kawat tulang besi, Ustaz. Sudah mentel sama panas ini. Ya enggak masalah. Bagi kamu hukumnya boleh. Yang lain yang normal hukumnya makruh. Yang kedua, syadidul burudah. Makruh menggunakan air yang sangat dingin. Menggunakan air yang sangat dingin. Contoh di Bromo. Kalau wudhu di Bromo, Allahu Akbar. Dinginnya itu memang benar-benar sampai ke tulang. Atau di Batu sana, Malang Batu, tapi pas memang benar-benar musim dinginnya. Lagi dingin-dinginnya. Nah itu gimana? Makruh itu mandi. Bahkan kalau itu yakin, Ustaz, anak kalau mandi, anak punya daya tahan tubuh ini minim, kurang. Kalau anak mandi pasti pilek. Kalau anak mandi pasti demam. Kalau anak mandi pasti sakit. Jangan mandi ente. Tapi bau, Ustaz. Loh, lebih baik kamu bau tapi tidak sakit. Lah kok sakit ente serang aja. Enggak masalah, jangan gengsi jadi orang. Tinggal ente ganti baju atau apa ya, ibarat dibilas saja gitu, bukan tidak harus mandi. Menghilangkan bau badan itu tidak harus mandi. Dan insya Allah di daerah yang dingin itu bau mandi itu bau badan itu tidak sama dengan di daerah yang panas kan itu. Aroma tidak sedap itu dari apa? Kedinginan. Dari keringat kan gitu ya. Aroma yang tidak sedap itu dari keringat.
Keringat yang menumpuk atau tertutup di area yang terlipat itu yang dapat menyebabkan aroma tidak sedap. Apalagi ente punya ketayak kayak hutan. Nah, maksudnya banyak rambutnya, makanya sunnah dicabut supaya apa? Bau badan kamu tidak terlalu vulgar. Sunnah dicabut gitu loh. Namanya sunnah, ente laksanakan dapat pahala kan. Insya Allah kalau di area yang dingin bau badan itu berkurang. Alhasil intinya menggunakan air yang sangat dingin itu hukumnya makruh, bahkan kalau menyakitkan itu hukumnya haram karena saking dinginnya, seperti salju. Ustaz, ini di sini di bawah minus, dinginnya di sini minus 5 derajat misal, berarti sangat dingin kan. Minus 5 derajat itu inti kalau siram airnya berubah jadi es, atau mungkin bisa-bisa airnya berubah jadi salju. Salju itu menyakitkan loh. Ini kalau pegang salju, genggam ini. Ya salju ya, bukan es ya, kita tidak bicara es. Kita bicara salju. Salju itu ente genggam 5 detik aja, 5 detik, lepas tangannya ente, tidak bisa. Kalau ente lepas paksa, kulitnya ente yang sobek. Jadi dia itu benar-benar melekat terhadap kulit. Makanya Allah ciptakan neraka ini 2. Ente jangan berimajinasi neraka itu hanya panas. Neraka itu ada 2, ada neraka panas, ada neraka dingin. Jadi ada neraka api, ada neraka es. Nanti baca di hadis Bukhari dan Muslim. Kalau begitu anak mau masuk neraka es saja ya sama aja. Neraka es juga menyakitkan. Ente tidak percaya, ente genggam es batu 1 menit aja kalau kuat ente. Tidak kuat. Itu baru tingkatan dingin yang selevel es batu, apalagi salju. Salju itu 5 detik aja, ente genggam 1, 2, 3, 4, 5. Buka tangannya ente. Ente paksa cekat tidak bisa. Kalaupun ente paksa, kamu paksa, insya Allah kulit yang melekat dengan salju itu robek. Jadi robek. Saking menyiksanya itu dingin. Makanya hukumnya makruh, kalau menyakitkan bisa lanjut yang terakhir, yang ketiga, air yang dipanaskan dengan matahari. Air yang dipanaskan dengan matahari, tapi ada syaratnya, dengan syarat 1, di iklim yang panas. Jadi air yang terkena panas matahari itu hukumnya makruh dengan syarat 1, di iklim yang panas. Bojonegoro termasuk, karena Bojonegoro panas. Sudah ya. 2, di tempat yang terbuat dari bejana. Di tempat yang terbuat dari bejana. Di tempat yang terbuat dari bejana. Yang ketiga, jika dipakai di badan. Jika dipakainya di badan. Kenapa Ustaz air musammas ini makruh? Karena air musammas itu makruhnya jika air terkena panas matahari, itu zat besi yang ada di tempat tersebut itu naik. Sedangkan zat besi jika terkena tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit kulit, terutama penyakit kulit baros. Baros itu apa ya? Belang. Ente pernah lihat enggak orang belang gitu? Jadi setengah putih, kadang apa itu namanya? Itu kalau bahasa Arabnya baros. Jadi dia itu kulitnya itu warna kulit asli tapi ada belang-belangnya gitu. Itu termasuk penyebabnya adalah terkena zat besi yang terpanaskan dengan panas matahari. Ya. Makanya air musammas itu panas ketika terdapat di iklim yang panas. Kalau Malang tidak termasuk, Batu tidak termasuk, Bromo tidak termasuk karena iklimnya selalu dingin. Yang kedua, di tempat yang terbuat dari bejana. Apa bejana itu ya?
Yang membuatnya itu pakai dipukul. Contoh besi, tembaga, timah, kuningan, gitu ya. Jadi bejana itu membentuknya dengan dipukul. Tantong. Beda kalau yang terbuat dari tanah liat kan cukup dibentuk gitu aja kan ya. Atau yang terbuat dari apa namanya? Astagfirullah, plastik seperti ember. Nah, itu kan nggak perlu dipukul. Kalau dipukul justru rusak, hancur. Tapi kalau terbuat dari bejana, terbuat dari timah, aluminium dan sejenisnya, itu kan pencetakannya, pembuatannya dengan dipukul. Jadi ada namanya pembentuknya terus dipukul gini sampai terbentuk jadi ember atau terbentuk jadi gelas atau terbentuk jadi segala benda yang dapat menampung air. Ketika ada airnya, kemudian terkena panas dari matahari, zat besi dari besi atau titanium tadi atau apalagi tembaga atau timah, zat besinya itu naik. Ketika zat besi naik tercampur dengan zat air, lah itu kalau kamu konsumsi itu yang dapat merusak kulit. Makanya hukumnya makruh. Tapi kalau kamu yakin, Ustadz, saya punya kulit sensitif. Dokter ngomong, Ustadz, saya ini punya kulit sensitif, Ustadz. Jadi kalau terkena zat besi sedikit, pasti kulit saya baros, pasti kulit saya belang. Bukan makruh lagi, sekarang hukumnya haram. Kalau yakin, hukumnya haram. Makruh ini kalau tidak yakin, kadang bisa menyebabkan belang, kadang juga tidak bisa menyebabkan terkena penyakit tersebut. Wes, jadi intinya air yang makruh itu ada 3, berbeda-beda alasannya. Air yang sangat panas sama air yang sangat dingin dimakruhkan karena apa? Karena dapat menyakitkan, kan gitu. Air musammas dimakruhkan karena apa? Karena dapat mengangkat zat besi, dan jika zat besi itu terkena kulit dapat menyebabkan penyakit baros. Makruhnya jika digunakan di badan. Kalau digunakan di baju, untuk mobil, kendaraan dan benda lain, hukumnya tidak makruh. Ono tak? Ada tak mobil bisa baros terkena air kan enggak? Enggak mungkin kan? Baros itu terjadi di dalam tubuh manusia. Kalau mobil, Ustaz, Ana punya baju terkena misal getah. Tidak bisa hilang kecuali dikasih Vaseline sama air panas. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Yang dilarang itu kalau digunakan di dalam badan. Kecuali kalau tempatnya terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak itu tidak ada zat besinya. Makanya emas itu sunnah atau boleh untuk dipakai. Emas untuk perempuan, perak untuk laki-laki. Emas dipakai laki-laki haram. Ente punya abah, Ustaz, anak punya abah, punya bapak, punya kakek, punya saudara, pakai kalung emas, ente wajib tegur. Lupa, kata Habib Muhammad pakai cincin emas itu tidak boleh. Pakai cincin emas itu hukumnya haram. Pakai gelang emas itu tidak boleh, Pak. Loh, ibumu boleh, ya perempuan boleh. Perempuan memang diperbolehkan untuk menggunakan emas. Kalau laki-laki tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas. Yang sunnah itu memakai perhiasan yang terbuat dari perak. Kalau Nabi pakai cincin tapi terbuat dari perak, dari emas, haram. Kenapa bisa, Ustaz? Syariat itu tidak mengharamkan suatu perkara kecuali ada unsur negatif di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin syariat mengharamkan atau memakruhkan kecuali pasti ada tidak baiknya. Paham ya? Kecuali pasti ada tidak baiknya. Contoh, Islam mengharamkan babi. Ternyata menurut ilmu kedokteran baru-baru ini, baru 4-5 tahun yang lalu. Baru 4-5 tahun. Inggris melarang penduduknya untuk makan babi. Kenapa?
Karena dinyatakan babi itu tidak mempunyai zat atau mempunyai senyawa yang tidak bagus jika dikonsumsi oleh manusia. Baru 6 tahun yang lalu Nabi sudah melarang 1400 tahun yang lalu, walaupun Nabi tidak punya alat penelitian. Kenapa? Karena Islam tidak mungkin mengharamkan kecuali pasti ada negatifnya. Ini tidak bagus buat manusia, tidak bagus. Jangan ente konsumsi khamar, arak, whisky. Kenapa hukumnya haram? Karena membahayakan. Orang itu kalau sudah minum khamar mabuk, mabuk akhirnya hilang akalnya kan? Lihat, orang memperkosa itu karena apa? Karena mabuk. Orang merampok karena apa? Karena mabuk. Orang membunuh, bahkan temannya sendiri dibunuh, orang tuanya sendiri dibunuh karena apa? Karena mabuk. Akhirnya akalnya tidak stabil. Allah ciptakan akal ini supaya kamu tahu, oh ini bagus, kerjakan. Oh ini tidak boleh, tinggalkan. Coba, kalau ente akal stabil, kira-kira ente kalau punya anak tega tidak kamu pukul? Tidak mungkin. Kenapa? Kamu sayang sama anak kamu, sayang sama istri kamu, sayang sama orang tua kamu. Tapi kalau sudah orang mabuk, itu daya cerna akalnya tidak maksimal. Jadi dia itu kadang membunuh tidak sadar. Mungkin dia mabuk, istrinya ngomel, karena dia emosi, tidak ambil panjang, ambil pisau, tusuk, mati. Ketika sadar, menyesal, dia nangis. Ya Allah, kenapa saya bunuh istri saya? Kenapa saya bunuh orang tua saya? Kenapa saya bunuh anak saya? Ya karena itu tadi, kamu kehilangan kesadaran karena arak, karena khamar. Makanya untuk menghindari hal tersebut, khamar diharam. Paham ya? Jadi tidak mungkin Allah mengharamkan atau memakruhkan kecuali pasti ada sisi negatifnya. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin Allah mewajibkan atau Allah menyunahkan, hukumnya sunnah, kecuali pasti ada unsur positifnya. Kencing itu bagusnya ya apa? Berdiri, tidur atau jongkok? Duduk kan? Atau jongkok. Kenapa? Menurut ilmu kedokteran, menurut ilmu kedokteran, untuk menghindari penyakit saluran kencing, saluran kemih namanya. Saluran kemih ini banyak penyakitnya, itu bisa dari kantong kemihnya, bisa dari pipa saluran kemihnya, bisa jadi dari alat keluar kencingnya. Untuk menghindari penyakit tersebut, kedokteran menyatakan dianjurkan untuk duduk. Apalagi orang yang sudah pernah riwayat operasi saluran kemih, prostat itu ada pembekuan di salurannya. Kenapa? Karena kebanyakan kencing berdiri. Makanya kencing berdiri hukumnya makruh. Lalu kalau ada santri kencingnya masih berdiri, berarti sama kayak kambing. Yang membedakan santri, itu adalah adab tata cara. Nabi ngajarkan, ayo kencing duduk, sunnah. Makruh kalau berdiri. Kenapa? Kalau ente berdiri bahaya bagi kesehatan kamu. Kalau kamu duduk justru sunnah, menyehatkan daripada tubuh kamu. Tuh lihat, tidur itu sunnahnya gimana coba? Kita mana? Tidur sunnahnya gimana? Miring ke kanan. Miring ke kanan. Makruh tidur miring ke kiri. Makruh tidur miring ke kiri, apalagi terlungkup, terlungkup ya, mengkurang. Kenapa Ustaz? Kenapa Ben? Menurut ilmu kedokteran, dia bisa lihat di sel negatif daripada tidur miring ke kiri. Kenapa? Letaknya jantung itu di kiri. Ya, jantung itu di sini. Kalau ente tidur ke kiri, berarti jantung itu tertahan, terhimpit daripada postur tubuh kamu. Apalagi kalau ente termasuk orang yang gemuk. Nah, kayak ini. Tidak boleh tidur dengan ke kiri. Kenapa? Karena nanti jantung kamu melemah.
Efeknya sekarang, bukan sekarang, ini masih muda, mungkin 20-an, tidak sampai mungkin. Ketika kamu umur 40 tahun, ente menginjak umur 40 tahun, baru kamu kewalahan. Kok anak ngos-ngosan, suka ngos-ngosan? Karena kamu tidurnya suka ngadep di kiri. Akhirnya ketika menghadap kiri, jantung yang aslinya bebas berdenyut, bebas bergerak, karena tertahan dengan postur tubuh kamu, dia melemah, tidak maksimal. Sedangkan jantung ini fungsinya adalah melancarkan peredaran darah. Kan itu. Jadi darah larinya ke kepala, lari ke kaki. Kalau jantung terhimpit itu biasanya gampang terkena kolesterol. Karena darah tidak maksimal. Organ tubuh itu yang tidak boleh berhenti itu cuma jantung. Ente kalau punya jantung berhenti berarti mati kan gitu. Jantung itu berhenti satu kali tok. Ketika kamu bersih, alhamdulillah. Makanya disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena jantung sedang istirahat. Ente disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena jantung yang terus bekerja mulai di rahim itu jantung sudah berdetak. Sampai kamu meninggal, tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti, ya kecuali kamu bersin itu. Alhamdulillah. Sebagai bentuk istirahatnya jantung kamu walaupun sebentar. Makanya makruh untuk menghadap ke kiri. Kalau ke kanan justru bagus, dianjurkan. Kenapa? Jantung lebih bebas dan lebih bisa memaksimalkan peredaran darah dan oksigen. Ya, orang-orang yang cerdas, otaknya maksimal dalam berpikir. Kapan? Ketika tidurnya menghadap ke kanan. Otak ini kan butuh istirahat ya. Ya, istirahatnya itu kan ketika tidur. Ketika tidur. Jadi ketika dia menghadap ke kanan, peredaran darah dan oksigen itu benar-benar lari ke otak. Akhirnya ketika ente bangun, ente ini benar-benar fresh. Tidak ada penuaan yang cepat di dalam pola pikir kamu karena melaksanakan sunnah Nabi. Begitu pula kenapa emas kok diharamkan? Nah, sekarang anak kasih tahu ini. Kenapa emas diharamkan bagi laki-laki? Karena di dalam tubuh laki-laki ada unsur yang tidak bagus jika bertemu dengan unsur emas. Emas itu punya senyawa atau zat yang tidak bagus kalau kena kulit laki-laki. Laki sama perempuan ini beda ya, walaupun sama-sama manusia, tapi bentuknya beda. Kulit perempuan insya Allah lebih halus dari kulit laki-laki. Ente megang kulit perempuan sama megang kulit temennya ente beda. Jadi sekarang salaman sama temennya ente, kayak tidak ada rasa gimana gitu. Tapi kalau ente megang kulit perempuan walaupun tidak sengaja, itu kayak nyetrum gimana gitu, Kenapa? Karena kok ente pernah. Kenapa? Karena ada itu tadi. Memang ada bentuk yang berbeda. Perempuan itu memang Allah ciptakan bagus ketika bertemu dengan senyawa daripada emas. Makanya diperbolehkan. Yang penting karena berlebihan. Karena fungsinya emas itu adalah perhiasan. Ente kalau pakai emas normal, misal pakai cincin ya di jari manis sama jari kelingking, itu kan bagus. Ini enggak pakai cincin 5 semuanya. Ini bukan menghiasi, justru melihat risiko. Orang baik bilang itu manis kalau 1, 2. Nah kalau itu pakai mulai bawah sampai lengan atas, tidak ada akal ini. Yang aslinya menghiasi justru jadi merusak daripada orang yang memandang normal. Segala sesuatu itu nikmat kalau dalam keadaan normal. Jadi yang perlu ente masukkan di dalam pikiran kamu, Islam tidak mungkin melarang atau memakruhkan kecuali pasti ada unsur negatif. Itu yang harus ditanamkan ya. Makanya jangan protes. Kenapa Allah melarang? Kenapa Allah haramkan? Kenapa Allah? Jangan protes. Pasti ada mudaratnya. Tidak mungkin juga Islam mewajibkan atau menyunahkan kecuali pasti ada unsur positif. Itu bagus buat kamu. Buat dunia kamu bagus, apalagi untuk akhirat. Tugasnya kita sebagai umat adalah mengerjakan. Kerjakan, tidak usah
yang terakhir, wa tazulu bitadrid, dan hilang kemakruhan 3 air tersebut dengan didinginkan. Hilang kemakruhan 3 air tersebut dengan didinginkan. Hilang kemakruhan 2 air tersebut, 3 air tersebut dengan didinginkan. Jadi air yang sangat panas atau air yang sangat dingin atau air yang kena matahari tadi, musammas tadi, itu hukumnya makruh, tapi bukan tidak boleh dipakai sama sekali. Kalau sudah dingin atau sudah normal, hukumnya boleh untuk digunakan. Ustadz, ini air sangat panas, ya dingin kan? Setelah dingin kamu pakai. Ustadz, anak punya air musammas, ini gimana Ustadz? Sudah bercampur dengan zat besi, apa hukumnya? Makruh ketika panas. Tapi kalau sudah dingin berarti zat besinya tuh turun lagi. Ente pakai, diperbolehkan untuk memakainya. Lanjut, sedikit lagi. La tasihu taharatu bil ma'il musta'mal al-qalil fi raf'in hadatsin wala izalatin najas. Tidak sah bersuci dengan menggunakan air mustakmal yang sedikit. Tidak sah bersuci dengan menggunakan air mustakmal yang sedikit. Tidak sah bersuci dengan menggunakan air mustakmal yang sedikit. Buka kurung, di bawah 217 liter. Buka kurung di bawah 217 liter. Tidak sah bersuci dengan air mustakmal yang sedikit di bawah 217 liter. Maksudnya apa Ustaz? Air yang sudah digunakan untuk berwudu itu namanya air mustakmal. Ya, mustakmal itu bahasa Indonesianya air bekas. Ya, mustakmal itu air bekas berwudu itu namanya mustakmal. Contoh, ente sangat cinta sama kedua orang tua kamu. Akhirnya ketika mau kembali ke pondok, minta air bekas wudhu orang tua kamu. Anak dulu gitu. Anak dulu kalau sudah pulang, mau balik ke pondok nih, anak beli botol besar, beli botol besar, bekas air wudhunya umi, bekas air wudhunya ibu, itu anak taruh di ember, anak masukkan. Anak buat jimat di pondok. Anak buat jimat. Jadi kalau sudah di pondok itu anak minum sedikit sambil sholawat, gitu. Jadi kapan anak teringat males, jadi jimatnya anak itu 2, airnya orang tua sama tulisan. Dulu itu kan ada transfer ya, dulu itu ada transfer. Jadi orang tua itu kalau mau ngirimi itu pakai surat dikirim. Waktu itu anak cuma dikirim 100.000. Belajar baik-baik ya nak. Maaf, Umi cuma bisa ngasih 100.000. Taruh di surat. Jadi kalau anak mulai malas, santri kan biasa ya. Santri ini kadang semangat, kan gitu. Kadang drop. Apalagi ente punya teman malas. Wah, malas tuh nular. Makanya musuhnya santri teman malas. Ente kalau sudah punya teman tidak membuat ente semangat, hindari. Jangan, ceraikan dia. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena demi Allah malas itu nular.
Ente yang aslinya semangat nih ngaji. Wah, anak ustadz biasanya anak ini sehari setengah lembar. Semenjak kumpul sama Pak Ijo ini, yang hidupnya makan tidur, akhirnya anda pernah ngapal sama sekali. Oh, iya. Kenapa ya? Karena ente punya hawa nafsu, ente lihat temannya ente selalu tidur, temannya ente selalu nongkrong, akhirnya ente ikut-ikutan sudah. Nah, begitu pula kumpul sama orang giat itu juga nular. Makanya di pondok itu pintar-pintar pilih teman, dan itu rezeki yang nikmat. Rezeki itu banyak. Ente kira rezeki itu, ente dapat kiriman makanan, ente dapat kiriman uang banyak, oh tidak. Termasuk rezeki yang luar biasa, ente mendapatkan teman yang bisa mensupport ente untuk jadi orang yang manfaat. Begitu pula musibah itu banyak. Jangan kira ente musibah itu ente jatuh, uangnya ente hilang, itu bukan musibah. Itu ya musibah, cuma musibah kecil. Musibah yang besar bagi anak pondok itu apa? Ente punya teman malas, itu musibah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Balak. Makanya kalau ente punya teman malas, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bahaya. Ya. Jadi kapan anak malas? Waktu itu anak sudah mulai drop, sudah sumpah jenuh sudah. Anak minum air ini sambil sholawat, anak buka lagi. Paling enak itu malam ya. Paling enak itu malam jam 11, jam 12 pada sepi.